dia. Saya pikir si Nandari ini nggak tahu diri apa. Justru saya hadir itu untuk menjawab tuduhanmu terhadap Tuhan Yesus dan Alkitab. Saya tidak mau bahas Quran mereka, tapi kalau mereka bertanya tentang Alkitab, ya saya jawab sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Betul. Nah, saya lihat di YouTube kan kadang-kadang saya lihat juga kan. Rasanya masih normal-normal aja, nggak usah takut mau dilaporin. Si orang Islam mah biasa begitu. Ngelaporin saya mah dari 2016. Tembusnya baru 2021, udah 5 tahun. Iya Itu Bang, aja jadi viral, saya kan? saya itu menggunakan hak jawab saya. Iya dong. Saya nggak mungkin diam dong. Iya. Alkitab saya itu Jangan takut. direndahkan di tafsir, Tuhan Yesus saya dituduh menikah, sementara di dalam Alkitab tidak satu pun menyatakan bahwa Yesus menikah. Nah, si Nandar ini, Yesus menikah cipok-cipokan sama Maria. Gitu dia pernah live Bang. Iya. Saya pikir aduh, Itu kan penistaan sakit agama. nih orang saya pikir. Itu penistaan agama itu, Pak. Saya dari gereja Pentakosta Karismatik loh, Pak. Banyak yang ngawur loh, Pak. Contoh. Khusus keuangannya ini persepuluhan. Oh iya, perpuluhan itu bukan ajaran Tuhan Yesus, Pak. Di dalam Perjanjian Baru tidak sekalipun diajarkan memberi perpuluhan, Pak. Disuruhnya menjual seluruh harta kita, berikan kepada orang miskin. Itu berkali-kali, Pak. Di dalam Perjanjian Baru disuruhnya berdiakonia, Pak, bukan kasih uang ke gereja. Nah, kalau Bapak bilang perpuluhan melatih jemaat untuk supaya jangan terikat roh mamon, salah. Perpuluhan melatih pendeta Anda sehingga terikat roh mamon. Ya. Nah, malah kebalik, Pak. Perpuluhan itu membuat pendeta-pendeta jadi serakah loh, Pak. Jadi serius antara pro dan kontra, jadi berarti sudah memang tidak bisa dipraktekkan ya Pak ya? Nggak bisa. Perpuluhan itu adalah pengajaran yang sangat salah yang diajarkan oleh gereja. Ya, ya baik Pak. Terima kasih. Ya, karena Perjanjian Baru Tuhan Yesus bilang berilah seluruhnya. Apakah saya sudah? Tadi kan di awal sudah kita cerita, tadi Pak Andreas sudah kesaksian bagaimana arti seluruhnya, posesif itu tadi, ya kan? Artinya kita selalu standby, ya kan? Coba lihat, semua penghasilan di YouTube ini yang kita kumpulkan donasi ini, ada nggak yang buat saya? Nggak ada. Ini orangnya kok hilang. Ya sudah, lanjut. Ini ada The Way of Life. Apalagi The Way of Life ini. The Way of Life. Shalom Pak Paul. Ya, shalom. Ini tadi saya sangat setuju dengan pengajaran Pak Paul tentang diakonia. Ya. Itu bagus sekali, memang menjadi berkat gitu kan. Ya. Kemudian pengamatan saya itu hampir seluruhnya Protestan dan Pentakosta di Indonesia ini menganut persepuluhan seperti yang dibahas tadi. Enggak. Jadi seperti banyak GKI enggak, Pak? GKI, Katolik, GKI, GPIP bukan menganut perpuluhan, Pak. Kebanyakan gereja Pentakosta menganut perpuluhan karena kan banyak 10% kan banyak kan. Nah, karena pendeta-pendetanya cari nafkahnya dari situ. Ya. Jadi gini, Pak. Jadi mereka itu kan banyak yang menganut aliran yang back to the Bible itu kan prakteknya juga hampir persepuluhan, dan persepuluhan itu ada yang mengatakan sebagai latihan mengikis roh mamon dan kedagingan dalam kita gitu Pak. Jadi kan ini ada pro dan kontra. Seperti Pak Paul juga pernah memuji persepuluhan yang diatur dengan transparan itu oke. Nah, nggak pernah memuji kan saya Pak. Nah ini ya, harus hati-hati ya. Bukan Pak. Jadi bisa antara pro kontra. Persepuluhan itu nggak bisa. Persepuluhan itu selalu kontraproduktif di zaman Perjanjian Baru. Ya. Kalau Bapak sudah 10% ngasih, artinya 90% punya Bapak sendiri kan? Iya, disitulah salahnya. Ya, jadi artinya meskipun aliran back to the Bible itu yang banyak dianut gereja Pentakosta. Mana ada gereja Pentakosta back to Bible, Pak? Bahasa rohnya aja ngawur. Bukan, mengikuti aliran yang back to the Bible itu juga iya, yang back to Bible, apanya yang back to the Bible-nya itu loh Pak. Gereja Pentakosta itu banyak ngawur loh Pak. Saya dari gereja Pentakosta Karismatik loh Pak.
Banyak yang ngawur loh, Pak. Cuma Contoh. yang khusus keuangannya ini persepuluhan. Oh iya, perpuluhan itu bukan ajaran Tuhan Yesus, Pak. Di dalam perjanjian baru tidak sekalipun diajarkan memberi perpuluhan, Pak. Disuruhnya menjual seluruh harta kita, berikan kepada orang miskin. Itu berkali-kali, Pak. Di dalam perjanjian baru disuruhnya berdiakonia, Pak, bukan kasih uang ke gereja. Nah, kalau Bapak bilang perpuluhan melatih jemaat untuk supaya jangan terikat roh mamon, salah. Perpuluhan melatih pendeta Anda sehingga terikat roh mamon. Ya. Nah, malah kebalik, Pak. Perpuluhan itu membuat pendeta-pendeta jadi serakah loh, Pak. Jadi Serius. antara pro dan kontra, jadi berarti sudah memang tidak bisa dipraktekkan ya Pak ya? Nggak bisa. Perpuluhan itu adalah pengajaran yang sangat salah yang diajarkan oleh gereja. Ya, ya baik Pak. Terima kasih. Ya, karena perjanjian baru Tuhan Yesus bilang berilah seluruhnya. Apakah saya sudah? Sudah. Tadi kan di awal sudah kita cerita, tadi Pak Andreas sudah kesaksian bagaimana arti seluruhnya. Posesif itu tadi, ya kan? Artinya kita selalu standby, ya kan? Coba lihat, semua penghasilan di YouTube ini yang kita kumpulkan donasi ini, ada nggak yang buat saya? Nggak ada. Ya kan? Semua kita berikan untuk orang-orang miskin. Bahkan kita ada ruang tolong-menolong di sini sesama orang Kristen. Saya berharap YouTuber-YouTuber Kristen bisa bikin asosiasi, bukan kayak IKIM, nggak jelas mau ngapain. Ya kan, tapi bikin langsung galang dana untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan, yaitu berdiakonia. Orang yang tidak berdiakonia itu masuk neraka loh. Artinya apa? Berarti dia sendiri nggak percaya Yesus, dia bukan pengikut Yesus. Bagaimana dia ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi sebenarnya hatinya nggak percaya. Makanya dia nggak berdiakonia. Diakonia adalah buah otomatis dari orang yang percaya Yesus. Ya, lanjut. Mikana. Sebentar Pak. Jadi kesimpulannya, meskipun pengaturan persepuluhannya itu benar transparan, tetap tidak bisa dipraktekkan ya Pak ya? Nggak bisa. Jangan ajari jemaat itu, ajari jemaat itu memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Baik Pak. Nah, nanti dalam prakteknya ya diatur. Bagaimana nih kita ada proyek-proyek untuk diakonia. Tetapi pada kenyataannya tidak pernah ada perpuluhan yang dikelola untuk diakonia dengan militan. Nggak ada. Belum pernah. Tunjukkan satu gereja ada. Nggak ada. Satu JKI Injil Kerajaan Semarang. Ya. Nah itu. Betani pun sudah profesional begitu. Ya. Dia tidak diakonia oriented. Walaupun luar biasa ini Betani diakonianya macam GKI ya. Tetapi ya lebih banyak perpuluhan itu tetap untuk pendetanya. Perpuluhan dan kolektanya ini lebih banyak untuk pendetanya. Itu udah fakta, itu bukan rahasia umum lagi. Padahal profesional sekali. Tetapi kalau GKI nggak pernah ngajarin perpuluhan. Tapi GKI dengan konsisten dia diakonia dengan militan. Katolik nggak pernah ngajarin perpuluhan. Tapi gereja mana, pendeta mana, hamba Tuhan mana yang seperti Mother Teresa? Hampir kita nggak pernah lihat. Nggak ada pendeta-pendeta gereja karismatik sama Pentakosta, apalagi jauh dari Mother Teresa. Apakah itu back to Bible? Enggak lah, jauh banget. Ya, jauh banget dari Bible. Judulnya Back to the Bible, dalamnya isinya menghimpun kekayaan dari jemaat, bisnis gereja. Ya kan? Ya, ini Mikana 16:09. Shalom Pastor. Wah, shalom Mikana. Gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, dulu saya mau masuk tempat kamu susah, padahal saya udah apply TikTok loh. Iya, ya sudah upload TikTok ya Bang ya? Sudah apa namanya pasang aplikasi install itu kan, tapi masih nggak bisa, belum tahu cara. Tapi nanti karena saya memang sibuk sekali. Kemarin itu karena ngeliat si Triun Slayer ngaco di tempatmu, mau tak ini, mau saya bungkam kemarin. Cuma ya udah lain kali aja. Harus lewat itu Bang, lewat TikTok, ya. HP. Iya, pakai handphone itu ya. Susah. Cuman memang saya pakai TikTok karena nggak biasa, belum biasa. Cuman saya pengen nyoba pakai TikTok juga ya. Katanya lebih ini ya, lebih banyak anak muda lebih pakai TikTok. Iya benar. Lebih banyak di sana anak muda nongkrong. Jadi kita lagi mulai pakai TikTok nih. Saya lagi coba tak buka-buka nanti. Lanjut Mikana. Iya, tadi sih aku lihat judulnya Pastor ya Sinandar ini. Nah, padahal
Nandar ini minta maaf, dia itu nggak tahu diri. Kenapa? Karena setiap dia live, dia selalu bahas Alkitab. Terus dia tuduh Yesus menikah, Iya. cipok-cipokan. Ya, Dia apa dia itu nggak penistaan sadar ya agama loh kalau itu. dia Itu memang penistaan agama. Karena di dalam hukum undang-undang penistaan agama, menafsirkan kitab suci yang bukan miliknya, itu sudah menista agama. Iya, jadi gini Bang, justru saya hadir sebagai apologet karena Alkitab kita itu sering ditafsir dengan sembarangan, Tuhan Yesus dihujat, ya, Tuhan Yesus direndahkan. Jadi kita itu hadir untuk menjelaskan kepada mereka bahwa artinya bukan seperti itu. Jadi saya itu di setiap video saya dan live saya itu selalu bahas Alkitab. Jadi kalau ada yang bertanya ya kan tentang Alkitab, saya jawab dan teman-teman, supaya pemahaman mereka tidak keliru terhadap Alkitab. Dan juga teman-teman kita Kristen yang imannya belum begitu tahulah tentang Alkitab, mereka pun jadi tahu. Justru si Nandar ini yang selalu menghujat Alkitab, merendahkan Tuhan Yesus, menuduh Tuhan Yesus menikah, dan kemudian kalau dia live selalu bahas Alkitab, dan yang naik itu Muslim. Nah, anehnya Muslim ini bertanya mengenai Alkitab, lalu si Nandar menjawab, menafsir, menjawab dengan salah-salah gitu. Jadi kan yang kayak gitu kan nggak mungkin kita biarkan Bang. Jadi kita harus hadir untuk meluruskan. Betul. Makanya si Nandar ini kalau live itu nanti sering diblokir TikTok live-nya. Kenapa? Karena dia membahas yang bukan kitabnya. Dia nggak pernah saya lihat bahas Qurannya gitu. Loh, kenapa ini orangnya selalu bahas Alkitab, selalu bahas Alkitab. Itu pun bahasnya salah-salah, menafsirnya salah-salah. Jadi amburadul sekali. Nah, kalau kita ini hadir untuk menjawab itu, ya itu hak kita kan Bang, untuk menggunakan hak jawab kita. Betul. Untuk meluruskan apa yang mereka selewengkan terhadap ayat-ayat Alkitab. Sekarang dia ini kemarin dia panggil nama aku ya, nanti saya akan laporin Mikana, Marisa, siapa lagi ya. Saya pikir si Nandar ini nggak tahu diri apa. Justru saya hadir itu untuk menjawab tuduhanmu terhadap Tuhan Yesus dan Alkitab. Saya tidak mau bahas Quran mereka, tapi kalau mereka bertanya tentang Alkitab, ya saya jawab sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Betul. Nah, saya lihat di YouTube kan kadang-kadang saya lihat juga kan. Rasanya masih normal-normal aja, nggak usah takut mau dilaporin. Si orang Islam mah biasa begitu. Ngelaporin saya mah dari 2016. Tembusnya baru 2021. Udah 5 tahun. Iya, Gitu Bang. Jadi kan. saya itu menggunakan hak jawab saya. Iya dong. Saya nggak mungkin diam dong. Iya. Alkitab saya itu direndahkan, ditafsir, Tuhan Yesus saya dituduh menikah, sementara di dalam Alkitab tidak satu pun menyatakan bahwa Yesus menikah. Nah, si Nandar ini, Yesus menikah cipok-cipokan sama Maria. Gitu dia pernah live Bang. Iya. Saya pikir, aduh, itu kan penistaan agama. Sakit nih orang, saya pikir. Itu penistaan agama itu. Sampai kalau kami doain si Nandar ini supaya dia bertobat. Kami sering doain dia sama teman-teman yang lain supaya mereka bertobat. Paling tidak janganlah menafsir Alkitab sembarangan. Betul. Itu di dalam hukum undang-undang penistaan agama, menafsirkan kitab suci yang bukan agamanya dia, itu sudah penistaan agama, ya. Jadi kalau ya ini di Eropa nggak ada masalah. Kayak saya mau ngomong tentang Islam, tentang apa, nggak ada urusan. Di sini nggak urusan begituan. Tetapi kalau dia ada di Indonesia, itu melanggar hukum Indonesia. Makanya supaya saya bisa nggak melanggar hukum Indonesia, saya harus jadi warga negara Eropa. Nah, itulah harganya yang harus dibayar. Nah, begitu kan. Nah, sementara tapi lebih baik ya adalah kalau seperti kamu fokus aja jawab Alkitab dan memberitakan Injil. Makanya saya senang sekali dengan channel kamu. Ya kan? Nah, ini orang-orang Kristen harus dukung Mikana nih ya. Cuma sayang di situ ada ceker babi di sana. Jadi saya udah ngeliat, waduh, ada ceker babi. Semuanya biarin aja. Hati-hati aja, Pak. Ya, karena dia suka tusuk dari belakang. Jadi justru mereka yang sering menghina Bang. Saya sering nangis karena apa? Tuhan Yesus dikatakan sehina-hinanya. Jadi awal saya menginjil itu, Tuhan Yesus disamakan dengan kotoran, di situ saya menangis. Tapi puji Tuhan, dari mereka menghujat, banyak orang jadi percaya. Karena apa? Tuhan Yesus langsung yang ngomong sama orang itu. Kenapa engkau menghina aku? Nak, kenapa engkau menghina aku? Karena mereka tuduh Tuhan Yesus kotoran lah, Tuhan Yesus hanya manusia biasa, kita menuhankan 3 Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan, dari banyak yang sadar. Karena apa? Dari mereka menghina, kita nggak pernah balas. Disitulah Tuhan Yesus bekerja. Betul. Jadi
Jangan takut ya, Anda semua yang diserang-serang begitu, pokoknya fokus dengan membahas isi Alkitab. Ya, itu kalau ada 1-2 pun itu teman-temannya suka bahas-bahas Al-Quran, sebenarnya saya nggak setuju juga. Ya, sebab kalian ada di Indonesia, ya, beda dengan saya. Kalau kita di sini tidak Itu melanggar Bang, mereka undang-undang. itu Bang yang gini Bang. Ketika kita menjawab kan sudah dijawab nih, terus dia ngeyel terus dibandingin sama kitabnya, akhirnya kan teman-teman saya membalikkan Iya, pertanyaan yang separalel dengan pertanyaannya, itu kan nggak apa-apa, namanya juga di betul. dalam diskusi. Karena mereka yang menyeret kalian, ya kan, ke dalam Al-Quran. Nah, kalau pas lagi saat itu hati-hati, karena nanti langsung dituduh penistaan agama, padahal mereka yang seret. Kejadiannya KC kan juga sama kan, ya kan? Kejadiannya kejadiannya orang-orang yang menista agama, ya, pada umumnya itu cuma dipotong loh videonya, nggak seluruh lengkap itu. Kayak saya misalnya nih, saya bilang ya Muhammad cabul dan sesat. Sebetulnya nggak, tema itu saya kan lagi cerita ya, bagi orang Kristen ya, orang yang isinya banyak itu cabul. Bagi orang Kristen kalau ngomong di surga ada kawin mengawinkan itu sesat, ada ayatnya, ada ayatnya. Jadi Muhammad itu cabul dan sesat kalau menurut versi Alkitab Kristen. Nah, tetapi itu kan dipotong. Wasalalim Islam. Kan memang orang Islam kan menunda jam biologis. Yang saya ngomong itu nggak ada yang penistaan sebetulnya. Tetapi kan dianggap menista. Jadi hati-hati. Mereka itu kalau sudah puyeng, makanya kalau saran saya lebih baik nggak usah bahas Al-Quran. Tetapi yang punyamu itu sudah bagus itu. 80% udah ceritanya Alkitab terus. Jadi mereka tahu, ya kan, ternyata yang mereka diajarin sama Moko Ginta, sama Irina Andono segala macam itu ngawur semua kan. Itu Mikana. Jadi supaya jemaat ini jangan bodoh. Apalagi kamu kan ternyata juga ini kan, kamu juga sekolah teologi juga, bagus tuh. Jadi jangan ngawur, kayak orang-orang itu nggak ada sekolah teologi, nggak apa, langsung main debat-debat, jawabannya ngawur-ngawur. Ya, walaupun saya nggak selalu setuju dengan jawaban timnya kalian, tetapi saya lihat, oh ini terstruktur, ya kan. Benar, tetap penting ya, kayak Muriwali, Esra Soru, walaupun saya nggak setuju kadang-kadang jawaban mereka, tetapi itu terstruktur sesuai dengan doktrin dan dogmanya mereka. Itu tuh penting, jadi nggak ngawur-ngawuran, wah salah hari ini jawabnya apa, besok bisa jawabnya bisa beda, kayak Pak Aceh itu ya kan. Nah, itu karena dia dulu tak ajarin, dia nggak mau, tak suruh kamu ikut sini, tak kasih sertifikat, ya kan, nanti kamu tak iniin, nggak mau dia. Cuman berapa kali ikut, terus ya itu tadi, akhirnya kan ngawur-ngawuran, bahasnya kitab kuning terus. Itu penting ya, luar biasa. Dukung Mikana ya, saudara-saudara. Ini channelnya Mikana nih. Wah, ini Mikana 1609. Nah, ini ya. Kok kayak nomornya ini Kisemerin 1609 Mikana? Iya Bang. ada togelnya di belakang. Saya nggak pernah main togel Bang. Luar biasa Mikana ini ya. Subscribe ya saudara ya. Dukung dong. Saya sudah subscribe loh. Anda juga dukung ya. Kemarin Pak Alvin aja masuk ke kita dari 20.000 langsung 70.000 loh subscribernya loh. Begitu masuk ke kita. Saudara dukung ya channelnya Mikana ya. Nah, itu bagus ya channelnya. Nanti kapan-kapan saya juga masuk nanti ke tempatnya Mikana. Cuman dari kemarin jamnya tabrakan terus sama kita barengan. Jadi saya nggak bisa masuk. Kemarin pas pagi-pagi saya masuk malah susah sekali. Luar biasa Mikana. Semangat ya. Saya dukung kamu. Saudara-saudara dukung juga Mikana ya. Luar biasa. Terima kasih Bang. Semangat juga buat Abang ya. Iya. Yesus memberkati Bang. Iya, God bless you. Jalan lurus. Thank you.